dari 12 TKJ 3 SMK Negeri 10 Makassar. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin presentasi yang bertema load balancing. Load balancing itu terbagi 3. Ada hardware, ada software, dan ada metode. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berkenalan dengan anggota-anggota kelompok kita yang sangat anggun dan menawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Saputra. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang. Terima kasih. Halo, nama saya Ramadhani. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Halim Zahra. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Kesha Ferdinand Sutarjo. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Asniat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasminus sebagai presenter pada presentasi pada kali ini. Halo, perkenalkan, nama saya Abdul Rashid Al-Mikdad. Terima kasih. Ini saya akan serahkan kepada presenter pertama kita, yaitu Abdul Rashid Al-Mikdad yang akan membawa materi pertama. Nama saya Abdul Rashid Al-Mikdad sebagai presenter. Nah, untuk materi yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai hardware load balancer. Sesuai dengan namanya, load balancer ini berbentuk seperti perangkat keras. Alat ini mendistribusikan trafik sesuai dengan pengaturan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, karena berbentuk secara fisik, load balancer ini harus diletakkan bersama dengan server di dalam pusat data lokal. Jumlah load balancer ini harus disesuaikan dengan trafik tertinggi yang diinginkan. Nah, biasanya load balancer ini mampu menangani load balancer trafik dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun demikian, load balancer ini memiliki harga yang terbilang sangat mahal. Belum lagi alat ini tidak sefleksibel versi softwarenya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi, saya serahkan kepada Muhammad Arsi Yunus. Baik, saya sebagai presenter kedua akan membahas pada materi selanjutnya, yaitu materi yang kedua, yaitu mengenai software load balancer. Secara definisi, hardware load balancer itu berbeda dengan hardware, dan nama saya sudah berbeda. Hardware itu berbentuk secara fisik atau bisa dipegang, sedangkan software hanya bisa dilihat secara virtual melalui sebuah layar. Hardware load balancer juga membutuhkan ruang untuk menyusun menempatkan peralatan, sedangkan software hanya cukup diinstal pada server atau virtual machine. Adapun juga software yang dipakai pada load balancing, yaitu yang pertama Linux Virtual Server atau biasa disebut LVS, adalah sebuah sistem load balancing yang digunakan dalam infrastruktur jaringan untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan ke beberapa server beacon. LVS adalah proyek open source yang dikembangkan untuk meningkatkan performa, skalabilitas, dan ketersediaan layanan aplikasi atau web secara efisien. Untuk yang kedua ada Nix, adalah sebuah perangkat lunak yang juga open source dan berfungsi sebagai server web, reverse proxy, dan load balancer. Dalam konteks load balancing, Nix digunakan untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan ke beberapa server beacon, meningkatkan performa, skalabilitas, dan juga ketersediaan layanan. Untuk materi selanjutnya adalah metode load balancing. Metode load balancing ini terdapat 5 metode. Yang pertama ada round robin. Round robin ini adalah metode yang paling banyak digunakan dalam algoritma load balancing. Metode ini cocok untuk server dengan spesifikasi yang sama dan tidak banyak koneksi yang terus-menerus. Untuk yang kedua, metode less connection. Algoritma less connection ini adalah metode yang mengevaluasi kekurangan round robin sebelumnya dalam membaca beban tiap server.
Metode less connection menjaga distribusi traffic yang merata di sebuah server yang tersedia. Untuk metode yang ketiga ada less response time. Versi ini lebih canggih daripada less connection dikarenakan metode ini sudah menggunakan dua cara, yaitu menggunakan permintaan data client. Untuk metode yang keempat ada less bandwidth. Less bandwidth ini menggunakan metode yang cukup sederhana dikarenakan metode ini mencari server untuk melayani jumlah traffic paling sedikit dalam ukuran megabyte per detik atau biasa disebut Mbps. Untuk metode yang terakhir adalah metode IP hash. Metode ini menggunakan permintaan data akses ke sebuah server ditentukan lewat berbagai data yang berhubungan dengan IP atau disebut incoming server. Baik, itulah akhir dari pemateri kami. Ada pun beberapa poin yang telah dia sampaikan, yaitu apa sih yang dimaksud dengan hardware load balancing, software load balancing, dan metode load balancing. Nah, kami mau buka sesi pertanyaan nih. Ayo kita buka buat seluruh kelompok yang ada di sini. Kelompok dua. Oke, ada perwakilan dari kelompok 1. Silakan naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan apa perbedaan software dan hardware load balancing. Terima kasih dari kelompok 1. Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Ade Bergerak Bisawalsyah, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan saya yaitu apa yang digunakan dalam metode IP hash untuk menentukan distribusi permintaan data ke server. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, dari kelompok 3. Silakan naik dari kelompok 1. Nama saya Mufarrid Basmi dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana cara menerapkan Linux server virtual pada software load balancing. Oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan naik. Perkenalkan, nama saya Abi Wiwijaya dari kelompok 3. Kali ini saya mempunyai pertanyaan, yaitu bagaimana round robin mengelola traffic jika semua server sama spesifikasinya. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi semua pertanyaan yang telah ditanyakan oleh kelompok 1 dan 3. Ini setelah ini saya serahkan kepada saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 1, yaitu apa perbedaan hardware dan software load balance. Hardware load balancing menggunakan perangkat fisik khusus seperti load balance untuk mengelola distribusi lalu lintas jaringan ke beberapa server. Ini cenderung lebih cepat dan handal, tetapi lebih mahal. Software load balancing menggunakan aplikasi atau perangkat lunak untuk mengelola distribusi lalu lintas meskipun lebih fleksibel dan lebih murah. Performnya mungkin tidak sekuat hardware load balancing. Jawaban dari kelompok kami untuk perwakilan kelompok 1. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban untuk pertanyaan yang pertama, dan untuk jawaban yang kedua saya serahkan kepada Ramadhani. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang digunakan dalam metode IP hash untuk mendiskusikan permintaan data reserve? Dalam metode IP hash, dalam scriptline digunakan sebagai kunci untuk mendiskusikan perintah data reserve. Algoritma ini menetapkan setiap alat IP client ke server tertentu sehingga perintah dari IP yang sama selalu diarahkan ke server yang sama. Baik, itu dia tadi jawaban untuk pertanyaan kelompok 3. Dan untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara menerapkan Linux server virtual pada software load balancing? 1. Buat Linux VM, gunakan platform virtualisasi pada VirtualBox lalu install Linux pada VM. 2. Install load balancer, software load balancer seperti Subproxy di VM. 3. Konfigurasi load balancer, tambahkan server backend di file configuration load balancer. 4. Siapkan backend server, buat beberapa Linux VM tambahan, install aplikasi web dan daftarkan sebagai backend di load balancer. 5. Tes di monitoring akses load balancer untuk memverifikasi distribusi beban dan gunakan tools monitoring seperti Prometheus atau Grafana. Terima kasih. Baik, itu yang tadi jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Dan untuk pertanyaan nomor 4, saya serahkan kepada Airin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dari perwakilan kelompok 3. Bagaimana cara round robin mengelola trafik jika semua server sama spesifikasinya? Jika semua server memiliki spesifikasi yang sama, round robin adalah metode yang dapat digunakan untuk mengelola lalu lintas. Dengan metode ini, permintaan akan didistribusikan secara bergiliran, rotasi ke setiap server secara merata, tanpa memperhatikan beban atau status dari server sebelumnya. Ini memastikan bahwa setiap server menerima jumlah permintaan yang sama secara bergantian. Terima kasih. Baik, itulah tadi semua jawaban dari pertanyaan dari semua kelompok. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kata yang belibet. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.